Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya untuk belajar. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik 4G, subtema 3, pembelajaran 4. Silakan anak-anak buka bukunya di halaman 114. Di situ ada teks yang judulnya Perkembangan Berbagai Industri yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada pertanian. Pembangunan bidang pertanian di Indonesia dilakukan dengan program Pancausaha Tani yang mampu mengantarkan Indonesia untuk swasembada pangan. Upaya lain untuk meningkatkan produksi hasil pertanian antara lain 1. Penanganan pasca panen. 2. Penentuan harga yang layak bagi produsen dan konsumen. 3. Penyediaan sarana dan prasarana. 4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi. 5. Pemanfaatan lahan kering di perkarangan dan daerah rawa. Lalu yang keenam ada pengembangan tanaman hortikultura. Apa itu tanaman hortikultura? Itu tanaman yang bisa ditanam di kebun ataupun di perkarangan rumah. Lalu selanjutnya ada perkebunan. Nah, usaha industri di bidang perkebunan dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi perkebunan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk diekspor. Industri perkebunan memiliki 3 tujuan, yaitu meningkatkan pendapatan dan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya meningkatkan industri perkebunan ditempuh dengan cara berikut. A. Peremajaan, yaitu mengganti tanaman yang tua dan busuk dengan tanaman yang baru. B. Rehabilitasi, yaitu pemulihan kemampuan produktivitas suatu lahan perkebunan. C. Pemanfaatan lahan kering dan lahan transmigrasi. D. Diversifikasi tanaman perkebunan. Dan E. Ekstensifikasi dan intensifikasi. Diversifikasi di sini maksudnya adalah usaha untuk menganeka-ragamkan berbagai produk hasil perkebunan, jadi tidak terpaku pada suatu jenis tanaman saja. Sedangkan ekstensifikasi maksudnya di sini untuk memperluas wilayah perkebunan. Lalu intensifikasi adalah meningkatkan kualitas dari hasil perkebunan itu sendiri. Lalu yang ketiga ada perikanan. Peningkatan produksi perikanan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan, serta memajukan desa-desa di pantai. Perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dengan hasil tongkol, selar, kerapu, dan lemuru, serta perikanan darat dalam bentuk kolam, empang, danau, dan waduk dengan hasil seperti mujair, tawes, gurami, dan lele. Upaya peningkatan produksi perikanan dilakukan melalui hal-hal berikut, yaitu pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, penyuluhan dan pembinaan tentang perikanan ya tentunya. Lalu ada penyediaan sarana dan prasarana. Lalu yang terakhir ada peningkatan kemampuan pemasaran. Apa yang dipasarkan sini yaitu produk dari perikanannya ya. Lalu yang keempat ada peternakan. Peningkatan produksi peternakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan, gizi, serta peningkatan ekspor. Peternakan dibagi dalam 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar berupa sapi dan kerbau, kuda juga termasuk, terus peternakan hewan sedang berupa kambing, domba, dan babi, serta peternakan hewan unggas seperti ayam, itik, dan bebek. Upaya untuk meningkatkan produktivitas di bidang peternakan antara lain sebagai berikut. Pemanfaatan dan pengembangan teknologi tepat guna, peningkatan kuantitas dan kualitas ternak, penyuluhan terhadap peternak, pemeliharaan kesehatan ternak dan kebersihan kandang, lalu pemanfaatan limbah peternakan. Lalu yang terakhir ada kehutanan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hutan merupakan salah satu sumber daya alam, sehingga perlu dikelola secara teratur agar dapat memberikan manfaat.
Peranan hutan antara lain sebagai sumber pendapatan ekonomi, penghasil kayu, sumber bahan bakar, sumber penghasil oksigen, sumber obat-obatan, penyimpanan air, serta sumber plasma nutfah. Plasma nutfah itu adalah bagian tubuh makhluk hidup itu yang berfungsi untuk mewarisi sifat-sifat genetik. Jadi bisa dimanfaatkan untuk membuat atau untuk membuat varietas yang lebih unggul, lebih memiliki produktivitas tinggi dan tahan penyakit. Misalnya ya. Nah, terus upaya peningkatan hasil hutan itu dapat dilakukan dengan cara berikut. Ada peningkatan pengusahaan hutan produksi, penyempurnaan tata guna hutan, peningkatan perlindungan hutan, dan reboisasi atau penanaman kembali hutan-hutan yang sudah rusak. Itu tadi ya tentang beberapa kegiatan industri yang ada di Indonesia, perkembangannya. Selanjutnya, di halaman 117 itu ada teks, judulnya menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Nah, di situ ada tuh para petugas kebersihan sedang membersihkan sampah. Nah, biasanya ketika kita melihat petugas kebersihan ini, ada yang tutup mulut, terus ada yang dengan santainya bilang bau gitu di dekat mereka. Kita nggak boleh kayak gitu ya, kita harus saling menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Coba bayangin kalau nggak ada bapak-bapak yang membersihkan sampah tersebut, maka sampah akan menumpuk kan. Jadi kita butuh juga sama mereka. Jadi manusia bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia itu memiliki berbagai macam pekerjaan seperti petani, nelayan, karyawan pabrik, pegawai negeri, pedagang, pengusaha, guru, polisi, jaksa, banyak ya. Banyak mata pencarian atau pekerjaan. Nah, setiap orang itu harus saling menghargai pekerjaan orang lain. Kita harus menghargai pekerjaan orang lain seperti teman kita, atau kalau kalian misalnya pekerjaan orang tuanya teman kita atau pekerjaannya tetangga kita, kita harus saling menghormati. Kita tidak boleh menghina, tidak boleh merendahkan pekerjaan orang lain. Nah, cara menghargai pekerjaan orang lain, misalnya satu, tidak menghina orang karena pekerjaannya. Misalnya, ih kamu kok kerjanya ini, itu nggak boleh ya. Yang kedua, tidak mengganggu pekerjaan orang lain. Jadi kalau orang bekerja, entah itu mereka bekerja di jalan atau bekerja dimanapun, jangan diganggu. Tiga, tidak iri terhadap keberhasilan usaha orang lain. Yang keempat, melakukan persaingan yang sehat saat melakukan usaha yang sama. Jadi sangat penting ya untuk menghargai pekerjaan ataupun profesi orang lain. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Silakan anak-anak pahami kembali apa yang Umi sampaikan. Nanti akan Umi tanyakan kembali pada pertemuan Zoom hari Senin nanti ya, insya Allah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.